أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار عالم الجهر والإسرار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير عباد الله في صومه وخيرهم حال الإفطار. بين لأمته الطريق وأحسن لهم المسار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المهاجرين منهم والأنصار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, tiada pilih kasih, juga maha penyayang yang sayangnya tiada terbayang. Dia telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasang. Ada lelaki, ada pula perempuan. Ada siang, ada malam. Ada gemintangan, ada pula rembulan. Begitupun ada bulan Sya'ban, ada pula Ramadan. Alhamdulillah, tiada terasa saat ini kita telah berada di hari ketiga Ramadan. Bulan yang Allah khususkan, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Betapa kita ketahui bahwa di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, ada yang Allah muliakan di antara satu dengan lainnya. Ada tempat yang Allah muliakan di antara tempat-tempat yang lainnya, yaitu di tempat haram, di mana terletak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, yang Allah lebih muliakan tempatnya dibanding tempat-tempat yang lain. Ada air-air yang Allah muliakan, ada air yang Allah muliakan dibandingkan air-air yang lainnya. Air Zam-Zam. Ada batu yang Allah muliakan, utamakan di antara bebatuan lainnya, yaitu Hajar Aswad. Ada pula yang Allah muliakan, yang Allah jadikan dia nomor satu, Allah nomor satukan dia di antara manusia-manusia lainnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara malaikat pun ada yang Allah muliakan di antara yang lainnya. Malaikat Jibril lebih utama, lebih mulia ketimbang malaikat lainnya. Begitupun dengan bulan yang kita berada saat ini. Bulan Ramadan, Allah utamakan, Allah agungkan, Allah muliakan ketimbang bulan-bulan lainnya. Maka suatu kegembiraan, suatu keberuntungan ketika kita masih Allah berikan kesempatan untuk menjumpainya kembali. Dan suatu kerugian besar ketika kita mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan kebaikan yang berada di dalamnya. Sungguh merugi ia yang tidak mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man hurrima khairuha faqad hurrim." Mereka yang dihalangi untuk mendapat kebaikan di dalamnya sungguh telah terhalangi akan kebaikan yang sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, kesempatan kita untuk meraup kebaikan sebesar-besarnya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, masih terbuka lebar, masih begitu besar. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkannya umat-umat sebelum kamu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan utama dari berpuasa ini adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bagaimana menahan lapar, haus, bagaimana merasakan penderitaan anak yatim lainnya. Tidak hanya sebatas itu. Karena tanpa dibarengi adanya ketakwaan, meskipun kita mengetahui bagaimana rasanya lapar, meskipun kita mengetahui bagaimana deritanya orang lain, ketika tidak ada ketakwaan di hati, maka kita hanya acuh tak acuh. Ya sudah, mereka kelaparan, mereka sendiri yang tidak bisa mencari nafkah. Tapi bukan itu yang diinginkan. Adalah ketakwaan di hati, sehingga menimbulkan rasa simpati, peduli kepada sesama. Ketika ada yang lapar, Masya Allah, Allah memberikan nikmat kepada aku dibandingnya, maka saya harus lebih bersyukur kepada Allah, lebih memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena kelebihan yang Allah berikan kepadaku, maka seharusnya saya membantu saudara-saudaraku yang Allah berikan keutamaan kelebihan kepada saya. Inilah ketakwaan, yang mana ketika kita berbicara tentang takwa ini, maka takwa merupakan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ketakwaan inilah yang seharusnya kita raih di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, apabila Ramadan kita telah menjadikan kita pribadi yang lebih baik, yang mana sebelum-sebelumnya kita selalu menyanyiakan waktu kita di hal-hal yang tidak Allah inginkan, hal-hal yang sia-sia begitu saja. Dengan adanya Ramadan dan bahkan setelah Ramadan, kita benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang mana ketika sebelum Ramadan kita tidak peduli, banyak menyanyiakan waktu kita di sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak peduli terhadap Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, bahkan sampai berdebu begitu saja. Maka dengan adanya Ramadan ini, kita meningkatkan ketakwaan kita dengan banyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, kemudian berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Itulah ketakwaan. Apabila kita senang berada di sisi orang-orang soleh, kita telah merasakan nikmatnya sholat lail dan sebagainya, itulah ketakwaan sesungguhnya. Ketika penderitaan orang lain sudah menjadi penderitaan kita, kepedulian kepada kita ini, ya, kepedulian kepada orang lain sebagaimana kita pedulinya pada diri kita sendiri, itulah arti ketakwaan. Ketakwaan yang sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang merupakan tolak ukur amalan-amalan kita, tolak ukur bagaimana kita dapat menjadi mulia di sisi Allah, tolak ukur untuk kita mencapai surga Allah nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolak ukurnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang merupakan tolak ukur kita, yaitu ketakwaan. Maka ketika kita berbicara tentang ketakwaan ini, sungguh ketakwaan itu merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor satu. Maka ketika kita telah berbicara tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita
tidak begitu saja dapat meraih. Bukan hanya kita menahan lapar, haus begitu saja lantas berakhirnya Ramadan kita telah mendapatkan predikat takwa. Tidak sampai begitu saja. Ada kesungguhan yang dituntut. Ada keikhlasan yang perlu kita dalami lagi. Sebagaimana kata pepatah mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikah, innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, tapi kamu tidak ingin menjalankan Tarjun najata walam tasluk masalikah, innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan tapi tidak ingin mengarungi jalan-jalan untuk mencapai kesuksesan itu. Ingatlah, sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di antara bebatuan. Sesungguhnya kapal itu berlayar di antara ombak yang begitu besar di tengah lautan. Begitu pula dengan kesuksesan. Begitu pula dengan ingin meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada namanya kesungguhan. Perlu sesuatu yang lebih. Orang yang takut akan gelombang tidak akan sukses mengarungi lautan. Orang yang tidak ingin bersungguh-sungguh, mengorbankan waktunya, mengorbankan dirinya, jiwa raganya di bulan Ramadan ini, maka tidak akan mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah lain mengatakan, jangan pernah engkau berharap terbang seperti elang jika engkau masih memakai sayap kupu-kupu. Kita ketahui elang mempunyai sayap yang begitu besar, yang kuat, sehingga dia dapat menerjang, sehingga dia dapat menembus awan sana. Sayapnya kuat, besar untuk menantang angin. Tapi bagaimana dengan kupu-kupu yang sayapnya kecil, tipis? Apa yang bisa dilakukan? Hanya terbang dalam ketinggian berapa? Sudah diterpa angin sana kemari, oleng. Begitupun dengan kesungguhan. Manakala kesungguhan kita ini besar, tekad kita ini kuat, pengorbanan kita yang besar, maka insya Allah kita akan mencapai langit sana. Kita akan mencapai kemuliaan, keagungan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan di hati kita. Itu yang akan kita capai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan kesungguhan, tentu kita perlu juga mengasah, melatih, memantapkan keikhlasan hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya semuanya? Apalah artinya puasa-puasa kita menahan lapar dan haus jika tanpa dibarengi keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa belajar untuk ikhlas melaksanakan ibadah demi Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita termasuk golongan mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan perkataan lantas mengambil, memetik kebaikan. Semoga Ramadan boleh berakhir, tetapi ketakwaan akan selalu terukir. Ramadan boleh pergi, tetapi keimanan di hati, tetap keimanan selalu hadir di hati. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حليما يا كريما ما لفضلك